Shalom Bapak dan Ibu, selamat bertemu kembali di channel Alkitab dan Pikiran Manusia. Dan selamat Pasisoma, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung waktu Bapak dan Ibu menyaksikan video ini. Tema kita kali ini adalah orang bebal atau orang arif. Bapak dan Ibu, apakah ada di antara Anda yang saat ini sedang mengalami berbagai masalah atau masalah tersebut sudah lama tak kunjung selesai? Jika jawabannya adalah ya, itu adalah akibat dari bagaimana kita menggunakan waktu yang sudah berlalu. Kita ingin mempunyai hidup yang lebih baik, masa depan lebih baik, menghadapi pencobaan-pencobaan tetap kuat, tidak jatuh sampai tergeletak. Betul? Nah, hidup dan masa depan yang lebih baik atau lebih buruk tergantung dari bagaimana kita menggunakan waktu yang ada saat ini. Alkitab di Efesus 5 ayat 15 dan 16 mengatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti seorang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Bapak Ibu, jadi kita diminta untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita menggunakan waktu. Jadi saya akan berbicara banyak tentang bagaimana kita menggunakan waktu dari hari ke hari. Apakah kita seperti orang bebal atau orang arif? Alkitab juga di situ mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kenapa bukan hari-hari kemarin adalah jahat? Karena hari-hari kemarin kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, sudah terjadi. Tetapi juga kenapa Alkitab tidak mengatakan bahwa hari-hari esok adalah jahat? Karena hari-hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Bapak dan Ibu, ya, kita mempunyai kuasa, kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi di hari-hari esok. Mari kita lihat bagaimana sih umumnya kita menghabiskan waktu yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Saya mempunyai stoples berisi bawahnya pasir, ada pasir-pasirnya, dan juga ada batu-batu kerikilnya. Kemudian saya mempunyai bola golf. Sini. Saya akan memasukkan bola-bola golf ini ke dalam stoples ini yang berisi pasir dan kerikil. Dan harusnya semua bola golf ini bisa masuk ke dalam stoples ini. Kita lihat ya. Saya masukkan yang bola pertama. Masukkan bola golf kedua. Tidak bisa lagi. Bola ketiga, keras sekali. Bola keempat. Ternyata Bapak dan Ibu, ini tidak bisa masuk semua. Apa maksud dari peragaan ini? Stoples ini menggambarkan waktu yang Tuhan berikan terbatas, ya, setiap hari kepada kita, 24 jam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang punya waktu lebih dari 24 jam. Kemudian stoples ini adalah pasir. Pasir-pasir ini adalah kebebalan kita, kebodohan kita, ya, yaitu kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang tidak ada manfaatnya atau kurang bermanfaat bagi kehidupan kita. Yaitu misalnya menghabiskan waktu untuk bersosial media, membaca Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan seterusnya. Kemudian kita juga menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya bermain game, nonton sinetron, drama Korea, ngobrol dengan teman-teman yang tidak ada manfaatnya, tidur berlebihan,
dan seterusnya. Itu adalah pasir. Dan kemudian yang berikut lagi adalah batu-batu kerikil. Batu kerikil ini menunjukkan kegiatan atau kesibukan kita yang rutin kita lakukan sehari-hari, yaitu misalnya bekerja di kantor bagi Anda yang seorang karyawan, bekerja di toko bagi Anda yang punya usaha sendiri, ibu rumah tangga yang misalnya menghabiskan waktu di rumah untuk pekerjaan rutin, membersihkan rumah, menyapu, mencuci baju, menyiapkan makanan untuk keluarga. Atau misalnya pelajar itu menghabiskan waktunya, batu kerikil ini adalah untuk belajar di sekolah. Dan guru adalah mengajar. Itu adalah batu-batu kerikil, yaitu kegiatan rutin kita yang kita lakukan setiap hari. Nah, terakhir adalah bola golf ini. Bola golf ini adalah menunjukkan kesibukan kita sehari-hari dalam penggunaan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, berguna, penting untuk kehidupan kita yang lebih baik. Misalnya apa? Berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, menabung, berinvestasi, belajar atau menambah ilmu untuk yang berhubungan dengan pekerjaan atau usaha kita, menjalin hubungan dengan teman-teman, dengan sesama dan saudara-saudara kita. Nah, itu adalah bola golfnya. Bapak Ibu, kita paham, mengerti betul bahwa ini adalah hal-hal yang penting yang harus kita dahulukan, tetapi kita tidak melakukannya. Dan kita sering waktu kita lebih banyak diisi oleh kegiatan-kegiatan yang pasir-pasir tadi. Contoh, saya misalnya beberapa kali sering mengalami waktu masuk ke kantor, mulai bekerja, saya membuka laptop. Buka laptop adalah tujuannya mau buka YouTube, lalu mencari musik untuk menemani saya bekerja. Tetapi pada waktu pertama kali Google dibuka, itu akan muncul berita-berita yang sering menyeret waktu saya, memakan waktu saya. Misalnya yang belakangan ini sedang rame dibicarakan atau terjadi. Ada seorang ustadz yang dilarang masuk ke negara Singapura. Wabah corona merebak lagi di kota Shanghai sehingga harus lockdown. Kemudian ada juga yang menarik, anak seorang gubernur yang terseret arus ketika berenang di sebuah sungai di negara Swiss. Atau ada lagi yang juga menarik, munculnya wabah baru katanya cacar monyet. Dan ketika saya membuka itu Bapak dan Ibu semua, saya baca. Sehingga tanpa terasa, waktu saya sudah tersita beberapa jam. Kemudian hal lain lagi yang juga menyita waktu saya, yang seperti kita lambangkan tadi dengan pasir-pasir tadi, yaitu HP, handphone. Handphone itu kalau ketika saya sedang bekerja, sering masuk tanda bahwa ada berita dari grup, dari WhatsApp, atau dari Facebook, atau apa yang masuk. Biasanya saya akan membuka hanya untuk melihat saja. Tetapi yang terjadi adalah Bapak dan Ibu, ketika saya buka satu WhatsApp misalnya dari teman, perorangan, akan buka lagi kepada grup. Dan di grup itu biasanya banyak sekali masuk berita-berita, foto-foto, video-video pendek, dan seterusnya. Tanpa terasa, saya terus melihat, sehingga waktu saya lebih dari 1 jam tersita untuk bersosial media tersebut. Akibatnya adalah ketika waktu kerja selesai, masih banyak pekerjaan, yaitu batu-batu kerikil tadi yang belum terselesaikan. Pilihannya adalah mau lembur atau ditinggal untuk esok hari. Tiba di rumah, badan kita lelah, lalu ingin bersantai. Biasanya yang kita lakukan adalah kita menghabiskan waktu kita dengan menonton, main game, membaca berita-berita di sosmed, dan lain-lain.
Jika hal ini terus-menerus dilakukan, kita jadi kekurangan waktu. Kita merasa hidup hanya untuk kerja, dan kerja tanpa kemajuan, tanpa hasil yang berarti. Bahkan hingga harus mengorbankan keluarga, kesehatan, waktu dengan Tuhan. Dan bisa juga kita jatuh sakit. Uang yang sudah kita dapatkan habis untuk membayar dokter dan obat-obatan. Jadi, apa yang dikatakan Alkitab adalah benar. Hari-hari ini adalah jahat. Karena akan membawa kita ke berbagai kesulitan. Bapak dan Ibu, kalau gitu, apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh hidup yang arif? Nah, kita kembali ke kegiatan kita tadi ini. Sekarang, bagaimana kalau kita memasukkan bola golfnya terlebih dahulu, baru pasir dan kerikilnya? Saya akan mengeluarkan pasir dan kerikilnya dulu ke wadah ini. Oke, saya sekarang masukkan bola-bola golfnya terlebih dahulu. Hal-hal yang penting terlebih dahulu di dalam stopwatch yang kita lambangkan tadi dengan waktu kita satu hari, yaitu 24 jam. Saya masukkan terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan pasir dan kerikilnya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Hasilnya, Bapak Ibu, kita lihat bersama di sini hasilnya masuk semua bola golfnya ke dalam toples ini. Apa yang kita bisa pelajari? Dalam kehidupan ini, untuk menjadi orang yang bijak, yang arif, ya, kita harus mengutamakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita dengan mendahulukan, mengutamakan hal-hal penting yang seperti tadi bola golf tadi, ya, seperti membaca, berdoa, merenungkan firman Tuhan, menjaga kesehatan dengan berolahraga dan menjaga pola makan kita, berinvestasi, menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan kita, menjaga hubungan baik dengan sesama dan saudara-saudara kita. Ini yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa memenuhi 24 jam yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang penting terlebih dahulu. Baru sisanya adalah yang lain, terutama yang pasir itu, yang sering menyita waktu kita. Pertanyaannya adalah, kalau gitu, kalau kita sudah bisa melakukan seperti ini setiap hari, mendahulukan hal yang penting, apa gunanya? Gini, akan datang masanya kehidupan kita penuh dengan masalah yang berat dan mungkin beruntun terjadi. Misalnya saat waktu pandemi, Anda harus bekerja ekstra, membuka toko hingga larut malam, atau bekerja lembur, dan juga bekerja di hari libur untuk menambah pemasukan. Saat itulah Bapak dan Ibu, fisik yang kuat dan sehat dibutuhkan. Ketika usaha tidak juga bertambah baik, Anda sudah kerja lembur. Saat itulah kreativitas Anda, inovasi Anda, ilmu-ilmu yang Anda dapatkan dari membaca dibutuhkan di tempat kerja Anda. Ketika usaha tidak bertambah baik juga dan Anda diberhentikan dari tempat kerja atau Anda diberhentikan di tempat kerja dan kemudian ada anggota keluarga yang sakit, kemudian uang Anda perlahan-lahan berkurang. Disitulah investasi dan tabungan Anda dibutuhkan.
Jika kesehatan, kreativitas keuangan tidak juga bisa menolong, disitulah peran keluarga, saudara-saudara, dan teman akan menolong Anda. Dan terakhir, jika semua itu tidak menolong juga, masih ada satu, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang Anda renungkan dan baca setiap hari itu masuk ke dalam pikiran Anda dan tertanam di sana. Itu akan berkuasa, memberi kekuatan yang seperti sebuah bukit batu, kubu pertahanan, perisai, tanduk keselamatan, dan kotak benteng yang kuat. Sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak, tetapi bangkit dan terus menjalani kehidupan ini. Bapak dan Ibu, untuk membuat bola-bola golf tadi jadi kebiasaan, lakukanlah setiap hari. Jika Anda lakukan ini terus-menerus, maka bola-bola golf akan tumbuh dan masuk ke dalam pikiran Anda dan menjadi tindakan. Lalu tindakan Anda akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter akan menentukan nasib Anda. Jadilah orang yang arif dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih.